Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal persiapan asesmen akhir sekolah. Let's go. Video kali ini tuh membahas mengenai termodinamika. Termodinamika ini pernah dipelajari di kelas 11 semester 2. Jadi di termodinamika ini ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Kita mulai dari hukum-hukum yang ada di gas ideal. Jadi hukum-hukum yang ada di gas ideal itu sebenarnya ada 3. Yang pertama hukum Boyle, yang kedua hukum Coriolis, dan yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Gabungan dari ketiga hukum ini menghasilkan satu rumus umum, dan rumus umum itu bisa kita lihat di tampilan, yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, di mana P1 itu adalah tekanan awal, V1 adalah volume awal, dan T1 adalah suhu awal. Selanjutnya P2 artinya tekanan akhir, V2 adalah volume akhir, dan T2 adalah suhu akhir. Jadi perlu dibedakan bahwa P itu adalah tekanan, V itu adalah volume, dan T itu adalah suhu. Kalau satu artinya dia mula-mula, dan kalau dua artinya dia akhir. Untuk lebih memahami rumus ini, maka kita masuk di contoh soal. Contoh soalnya yaitu suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer atau ATM pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukanlah tekanan gas tersebut jika suhunya dinaikkan menjadi 47 derajat Celcius dengan volumenya 3,2 liter. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita tulis dulu apa sih yang diketahui di soal. Jadi yang pertama diketahui di soal itu adalah V1. V1-nya sama dengan 4 liter. Selanjutnya tekanan mula-mula artinya P1 itu sama dengan 1,5 atm. Selanjutnya T mula-mula T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Ini 27 derajat Celcius masih dalam bentuk Celcius. Maka kita harus rubah dia ke Kelvin dengan menambahkan 273. Maka hasilnya adalah 300 Kelvin. Selanjutnya yang diketahui lagi adalah suhu akhirnya yaitu 47 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin dengan menambahkan 273, maka hasilnya 320 Kelvin. Dan yang terakhir diketahui di soal yaitu V2, di mana V2 itu adalah 3,2 liter. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah tekanan gas. Tekanan gas tersebut artinya tekanan akhir. Maka kita gunakan rumus gabungan ketiga rumus untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Kita kasih masuk angka-angkanya, 1,5 kali 4 per 300 sama dengan P2 dikali 3,2 per 320. Selanjutnya kita kali silang. Karena ini berbentuk pecahan, maka kita kali silang. 1,5 dikali 4 dikali dengan yang 320. Selanjutnya P2 dikali 3,2 dikali dengan 300. Jadi kita kali silang ya. Setelah itu hasil dari 1,5 kali 4 kali 320 menghasilkan 1920. Selanjutnya 3,2 dikali 300 menghasilkan 960 dan sisa P2. Selanjutnya untuk mencari nilai P2, maka kita sisa membagi 1920 dibagi dengan 960, maka hasilnya adalah 2 atmosfer. Demikianlah cara mengerjakan soal-soal mengenai gabungan ketiga hukum. Untuk lebih memahami materi yang saya sampaikan tadi, maka di slide selanjutnya ada latihan soal. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat gas ideal. Sifat yang pertama gas ideal yaitu partikel bergerak secara acak. Artinya adalah molekul-molekul yang ada di gas ideal itu bergerak bukan beraturan, tapi dia bergerak secara acak, dan acaknya itu ke segala arah dengan kecepatan yang dihasilkan adalah kecepatan konstan. Artinya adalah kecepatannya tidak berubah, segitu-gitu terus dan bergeraknya dia secara acak. Selanjutnya
setiap partikel itu tidak ada gaya interaksi atau gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak antar partikel atau antar molekulnya. Selanjutnya, ukurannya sebuah partikel itu bisa diabaikan. Kenapa dia diabaikan? Karena ukuran partikel di gas ideal itu adalah sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar partikelnya. Karena ukuran partikelnya ini sangat kecil, maka ukurannya itu bisa kita abaikan. Begitu pula dengan volumenya, bisa kita abaikan. Selanjutnya, karena ini partikel bergerak secara acak, maka tumbukan yang terjadi antar partikel adalah tumbukan lenting, dan tumbukan lentingnya itu adalah tumbukan lenting sempurna. Artinya tidak ada energi kinetik yang hilang karena dia mengalami tumbukan lenting sempurna. Selanjutnya, partikel yang ada di gas ideal itu tersebar merata di seluruh ruangan. Energi kinetik dan suhunya itu memiliki hubungan sebanding. Artinya, ketika suhunya naik, maka energi kinetik di gas ideal itu juga akan naik. Selanjutnya, hukum yang berlaku di gas ideal itu adalah hukum Newton atau hukum gerak Newton. Artinya adalah kecepatan geraknya, tumbukannya, semua yang digunakan adalah hukum gerak Newton. Dan yang terakhir adalah persamaan gas ideal, yaitu Vp sama dengan nRT. Jadi itu adalah sifat-sifat gas ideal. Silahkan kalian cermati untuk kalian bisa memahaminya, menyelesaikan soal-soal asesmen akhir sekolah. Materi terakhir di termodinamika ini adalah hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika ini sangat erat hubungannya dengan hukum kekekalan energi. Yang pertama yaitu bahwa jumlah energi yang diberikan pada suatu sistem itu sama dengan perubahan energi dalam dan kerja yang dilakukan oleh sistem itu sendiri. Selanjutnya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Artinya adalah energi yang ada di termodinamika itu dia tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, namun hanya bisa dirubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari pernyataan hukum pertama termodinamika, maka kita akan menarik sebuah rumus. Rumusnya yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q itu adalah kalor, delta U itu adalah perubahan energi dalam, dan W itu adalah usaha. Untuk penentuan tanda positif dan negatif di setiap besaran di hukum pertama termodinamika itu mengikuti aturan. Khusus untuk Q atau kalor, jika sistem menerima panas atau kalor, maka Q-nya ini bernilai positif. Sebaliknya, jika sistem melepaskan kalor, maka Q-nya bernilai negatif. Selanjutnya, penentuan tanda plus dan minus atau positif dan negatif di perubahan energi dalam. Jika energi dalam naik, maka nilainya positif. Jika energi dalam turun, maka nilainya negatif. Selanjutnya, untuk usaha, penentuan positif dan negatif di usaha. Yang pertama, jika sistem melakukan usaha, maka ini tandanya dia positif. Dan yang kedua, jika sistem menerima usaha, maka ini adalah negatif. Jadi penentuan tanda positif dan negatif itu ada aturannya tersendiri. Untuk lebih memahami bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hukum pertama termodinamika, silakan dilihat contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah silinder berisi gas ideal yang tertutup dengan piston yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan. Gas tersebut kemudian dikompresi sehingga piston bergerak turun. Selama proses tersebut, gas melepaskan kalor. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Gas melepaskan kalor sebesar 400 Joule ke lingkungan. Dan yang kedua, sistem menerima usaha sebesar 150 Joule dari luar. Berdasarkan hukum pertama termodinamika, maka perubahan energi dalam gas tersebut adalah. Jadi yang pertama yang diketahui itu adalah yang kalor ya. Kalau gas atau sistem melepaskan kalor, maka tandanya adalah negatif.
Kalau sistem melepaskan kalor, maka tandanya adalah negatif. Maka Q di sini adalah min 400 Joule. Selanjutnya, untuk usahanya, untuk W-nya, jika sistem menerima usaha, maka tandanya juga dia negatif. Maka Q-nya W-nya di sini, ini adalah W ya. W-nya di sini adalah minus 150 Joule. Dan yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam atau delta U. Untuk rumusnya tetap kita gunakan rumus umum, Q sama dengan delta U ditambah W. Q-nya kita ubah ke minus 400, minus karena sistem melepas kalor. Sama dengan delta U karena ini yang ditanyakan. Selanjutnya W-nya kita ubah ke minus 150. Kenapa dia minus? Karena sistem menerima usaha sebesar minus 150 Joule. Selanjutnya, ini minus 400 tetap, ini minus 150 dia pindah ruas ke ruas kirinya sama dengan, kalau dia negatif di sini, ketika pindah ruas maka dia jadi positif 150 sama dengan delta U. Selanjutnya, ini minus 400 kita jumlah dengan 150, maka didapat minus 225. Maka perubahan energi dalamnya adalah minus 225. Jadi, begitulah cara kerjanya untuk soal-soal yang berhubungan dengan hukum pertama termodinamika. Demikian pembahasan kali ini tentang soal-soal yang berhubungan dengan termodinamika. Kita akhiri dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.